Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alvin Waruwu. Dan hari ini saya akan berbicara tentang hukum Taurat. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, apa sih sebenarnya hukum Taurat itu dan bagaimana perkembangannya, kita akan lebih dahulu mengetahui apa sih tujuan Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel pada saat itu. Tujuan Allah yang pertama adalah supaya bangsa Israel itu hidup dan berjalan sesuai dengan jalannya Allah. Dan tujuan yang kedua adalah supaya mereka berpaling, bahkan bertobat dari kehidupan dan kebiasaan serta cara-cara dunia. Mereka siapa dalam hal ini adalah mereka bangsa Israel. Jadi itulah dua tujuan utama Allah memberikan hukum Taurat itu kepada bangsa Israel yang melalui Musa. Baik, pada saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang latar belakang dan perkembangan dari hukum Taurat. Kalau kita belajar, kata dasar hukum dalam bahasa Ibrani adalah Torah, yang dimana kata ini muncul sebanyak 220 kali dan berasal dari kata yarah, yang dimana berarti mengarahkan dan mengajar. Jadi dalam hal ini, dalam pengertian singkat ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hukum artinya adalah dasarnya ialah pengajaran. Nah, berbicara tentang pengajaran, bahwa pengajaran ini tidak hanya terbatas pada lingkup hukum, tetapi pengajaran diberikan oleh Allah ayah kepada anak, seperti dalam Amsal pasal 3 ayat 1 dan Amsal 1 ayat 8. Oleh orang-orang bijak, bahkan oleh nabi-nabi sekalipun, tetapi terutama oleh Allah dengan Musa sebagai perantaran. Kita dapat melihatnya di dalam 2 Tawarikh pasal 33 ayat 8. Lanjut, lalu bagaimana latar belakang dan perkembangan hukum Taurat? Seterusnya adalah hukum Taurat adalah merupakan pemberian diri Allah sendiri kepada umatnya, yang dimana dalam perjanjian, dan menyatakan maksud kasihnya, yang dimana dalam hal ini ialah karakter Allah sendiri. Jadi untuk itu, sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, penting untuk kita dapat memahami hukum Taurat dengan tepat, yang mana hukum Taurat ini menunjukkan kepada bangsa Israel bagaimana perilaku yang sesuai dengan kedudukan mereka sebagai kepunyaan Allah. Kemudian kita akan melanjut pembahasan tentang beberapa bagian utama mengenai dari hukum Taurat. Itu adalah yang pertama, 10 hukum atau 10 firman. Ini kita bisa baca di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17, dan juga Ulangan pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-21. Nah, bagian utama yang lain yang terdapat di dalam atau mengenai hukum Taurat ini adalah yang kedua adalah perjanjian. Hukum Taurat berisikan tentang perjanjian. Kita dapat melihatnya di dalam Keluaran pasal 19. Selain daripada itu, hukum Taurat juga memiliki bagian utama adalah ketaatan, yang dimana terdapat di dalam Ulangan 30 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Selain daripada itu, bagian utama dalam mengenal hukum Taurat adalah keimanan. Hukum Taurat mengandung keimanan kita kepada Tuhan. Kita dapat melihat dalam Imamat pasal 1 ayatnya yang ke-7. Kemudian yang terakhir adalah bagian utama mengenai hukum Taurat ialah kekudusan. Dengan adanya hukum Taurat, kita dapat melakukan kehidupan kita sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Kita dapat melihat di dalam Imamat 17 ayatnya yang ke-26. Nah, selain daripada itu, semua hukum tersebut menyatakan sifat hubungan Allah dengan siapa? Ya, dengan umatnya, yang dalam syarat-syarat yang konkret. Hukum-hukum ini berkenan dengan sikap seseorang terhadap Allah maupun kepada sesamanya. Kita akan melanjutkan poin yang seterusnya adalah hukum perjanjian lama dan hukum bangsa-bangsa tetangga. Ya, di dalam berbagai hal ada persamaan hukum Taurat dengan hukum-hukum tetangga, yang dimana
Persamaan tersebut diakibatkan karena ataupun dipengaruhi karena suatu hukum adat yang tersebar luas. Di dalam hukum Perjanjian Lama juga menetapkan hukum terhadap orang asing dan mereka yang cacat. Yang pertama adalah perintah bagi yang buta dan tuli. Kemudian yang kedua adalah bagi janda-janda dan yang yatim piatu. Kemudian yang ketiga adalah perintah kepada orang miskin. Dan yang terakhir adalah keistimewaan orang asing. Yang dimana dalam Perjanjian Lama berbicara tentang kemiskinan adalah bukanlah sesuatu yang didambakan, tetapi diakui akan ketidakadilan tatanan dalam alam, atau sering disebut adalah korup, yang dimana hal ini terjadi karena akibat kejatuhan manusia di dalam dosa. Kemudian memberikan kesempatan pada umat Allah menyatakan kemurahan Allah sendiri. Lalu, hukum Taurat itu sumbernya dari mana sih? Akan muncul pertanyaan seperti begitu. Sumber hukum Taurat itu adalah bersumber dari 5 kitab Musa atau sering disebut dengan Pentateuch. Yang pertama adalah kitab Kejadian atau Bereshit, Genesis, yang dimana mengandung arti bahwa pada permulaan, asal mulanya. Kemudian yang kedua adalah kitab Keluaran, adalah Shemot, Exodus, yang dimana arti nama berlepas ke suatu tempat. Kemudian yang ketiga adalah kitab Imamat, Vayikra, Levitikus, dan dia memanggil merujuk kepada suku Lewi dan peraturan berkaitan kehadiran serta tugas mereka. Kemudian yang keempat adalah kitab Bilangan, adalah Bemidbar, Numbers, yang dimana artinya dalam gurun ataupun tempat, mengandung rekaman bilangan orang Israel yang sesat di Sinai dan kemudian di kawasan dataran Moab. Kemudian yang kelima adalah kitab Ulangan, yang adalah Devarim, Deuteronomi, yang dimana artinya benda atau kata-kata. Undang-undang kedua merujuk kepada pengulangan yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan Musa sebelum kematiannya. Seterusnya kita akan membahas tentang hukum Taurat di dalam kehidupan umat Israel. Bagaimana hukum Taurat itu di dalam kehidupan bangsa Israel? Poin yang pertama adalah keutamaan perjanjian, yang artinya bahwa hukum Taurat sebagai pernyataan perjanjian, dasar kehidupan umat Israel. Sebagai cerminan sifat Allah, hukum Taurat harus membentuk kehidupan masyarakat yang dimana sebagai wahana kehadiran Allah di dunia. Dalam perjalanan Israel ada beberapa yang ditugaskan menegakkan hukum Taurat. Yang pertama adalah imam, yang dimana imam ini lebih ditekankan pada pengajaran. Kita dapat lihat di dalam Ulangan pasal 33 ayat 10. Kemudian yang kedua adalah hakim, Musa dan Yosua dalam prakteknya. Kita dapat lihat di dalam Keluaran 18 ayat yang ke-16. Kemudian Ulangan pasal 34 ayat 9. Kemudian yang ketiga adalah raja, yang dimana berfungsi sebagai mahkamah agung. Kita bisa melihat di dalam 2 Samuel pasal 11 sampai 12 dan juga pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kemudian yang keempat adalah tua-tua, yang dimana mengadili perselisihan dan melaksanakan. Ini kita dapat lihat di dalam Ulangan 21 ayat 19 dan juga pasal 25 ayat 7 sampai 10. Lalu bagaimana sih hukum dalam kitab nabi-nabi? Pada zaman nabi-nabi, mereka berfungsi sebagai orang yang menyatakan pelanggaran-pelanggaran umat terhadap perjanjian Allah. Misalnya dalam hal upacara ibadah terlihat menjadi kurang penting. Kita dapat lihat di dalam Yesaya pasal 1, kemudian Amsal pasal 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Kemudian yang kedua adalah hukum Taurat mengusahakan karangan acuan yang lebih universal dan mendalam. Artinya adalah berlaku adil.
dan mencintai kesetiaan. Dapat kita lihat di dalam Mikha pasal 6 ayat 8. Kemudian adanya perubahan radikal di dalam kehidupan. Adanya perubahan radikal dalam kehidupan ini dapat kita lihat di dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Yeremia menjelaskan sebagai perjanjian baru di dalam Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai ayat 34. Kemudian di dalam perjanjian lama bukan untuk menyingkirkan hukum, melainkan menegakkan dengan cara yang lebih dalam. Nah, lalu bagaimana sih perkembangan setelah masa pembuangan? Bagaimana perkembangan hukum Taurat setelah masa pembuangan? Yang pertama adalah selama masa pembuangan terjadi perubahan yang sangat penting. Semua lembaga yang mendukung hukum Taurat itu musnah. Raja, bait Allah, dan pelayan ibadah para imam mereka musnah. Salah satunya yang dilakukan perhimpunan mempelajari dan membaca hukum Taurat tertulis yang menjadi cikal bakal lembaga sinagoge. Dapat kita lihat di dalam Yehezkiel pasal 33 ayat 30 sampai ayat yang ke-33. Tidak ada lagi upacara korban dalam bait suci. Setelah masa pembuangan, hukum Taurat ini tetap mendapat tempat di dalam kehidupan umat Israel ya. Tetapi di dalam perjalanan dan pengaruh pemerintahan Persia dan Roma itu mengakibatkan banyak hukum lisan, yang dimana hukum lisan adat istiadat menjadi pusat. Nah, inilah yang ditantang oleh Yesus terhadap orang Farisi. Kita dapat lihat di dalam Markus pasal 7 ayat 9 dan juga pasal 13. Lalu, bagaimana sih sifat hukum Taurat itu? Kalau kita dapat belajar, sifat hukum Taurat itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah jangkauan yang luas. Ya, jangkauan yang luas artinya bahwa seluruh kehidupan berada di dalam kontrol kehendak Allah. Baik bangun pagi, duduk, makan, jalan-jalan maupun tidur. Mengenai kehidupan, pemerintahan, ibadah, kemudian usaha tidak ada terletak di luar hukum. Ya, semuanya terbuka, tidak ada tersembunyi di hadapan Allah. Itu adalah sifat hukum Taurat di dalam lingkup jangkauan yang luas. Kemudian yang kedua adalah karena seluruh kehidupan terbuka di hadapan Allah, maka terdapat kaitan yang tersembunyi antara hukum yang berlaku di dalam pemerintahan dan yang berkaitan dengan ibadah. Ya, pengaturan total kehidupan manusia sebagai penyingkapan kehendak Allah yang bersifat menyelamatkan. Untuk itu perlu ditekankan bahwa hukum sebab akibat tidak nampak. Kemudian yang seterusnya adalah tidak ada usaha untuk mengajurkan hukum bagi setiap peristiwa yang terjadi dapat dipikirkan. Yang dimana prinsip-prinsip dasar diberikan oleh Allah dan dijelaskan. Penerapannya ada pada rasa keadilan yang sehat. Di dalam hukum Taurat juga banyak diberikan hukum bersifat negatif daripada hukum positif. Yang dimana hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan-kesalahan. Sehingga tercipta kebebasan mengejar kehidupan kelimpahan. Semuanya dirangkum dalam pernyataan perjanjian lama tentang jalan. Kemudian seterusnya adalah taat kepada hukum adalah suatu cara hidup. Ya, taat terhadap hukum dikatakan bahwa suatu cara hidup yang dimana suatu cara berjalan pada jalan yang benar. Tujuannya adalah berjalan dan hidup bersama Allah. Karena untuk itulah manusia diciptakan di dalam Yesaya pasal 2 ayat 3. Lalu poin yang kedua adalah himbauan yang bersifat pribadi. Ya, walaupun hukum jangkauannya luas, tapi himbauannya bersifat pribadi dan khusus juga. Yang dimana artinya bahwa hukum Taurat ini dikemukakan berdasarkan apa yang telah diperbuat Allah untuk bangsa Israel. Terminologinya bukan penjelasan melainkan bersifat pribadi. Terutama sekali umat Israel harus tahu bahwa siapa yang memanggil mereka
dan perbuatan-perbuatan besar yang telah diperbuatnya bagi mereka. Aku Allahmu dan kamulah umatku. Di dalam Ulangan pasal 10 ayat 16 sampai ayat yang ke-22, dan juga di dalam Keluaran pasal 22 ayat 21, kemudian pasal 20 ayat 5, dan Ulangan pasal 22 ayat 24. Seterusnya adalah alasan kuat untuk taat kepada hukum adalah haruslah hati yang tergugah. Harus dengan hati yang tergugah. Sesuatu keputusan batin dan moral sangat pribadi. Pilihlah pada hari ini. Kita dapat melihat di dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Kemudian himbauan yang bersifat pribadi ini, penjelasan Yesus di dalam perjanjian baru pun, seluruh hukum Taurat diringkaskan dalam hal mengasihi Allah. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5 dapat kita lihat nantinya. Kemudian Matius pasal 22 ayat yang ke-33, yang dimana dan dalam hal mengasihi sesama seperti diri sendiri, hal ini menjelaskan bahwa yang diperlukan dari masing-masing orang dalam masyarakat diringkas, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kita dapat membacakannya di dalam Imamat pasal 19 ayat yang ke-18. Janji pribadi kepada Allah menolong menempatkan hukum Taurat dalam perspektifnya yang benar. Belajar ilmu hukum di luar konteks kelima kitab Musa itu akan membuat orang tidak memahami, yang dimana kesaksian Daud dalam Mazmur 19 ayat 11, bahwa Taurat itu lebih indah daripada emas dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Nah, seterusnya adalah poin yang ketiga adalah kekuatan mutlak, yang dimana karena didasarkan atas kekudusan Allah, maka hukum Taurat ini menuntut kesempurnaan umatnya. Dapat kita lihat di dalam Imamat 11 ayat 44. Jadi setiap orang yang tidak terus menaati suatu hukum akan dikutuk. Ya, kita itu jelas dikatakan dalam Ulangan pasal 27 ayat 26. Kemudian apabila Israel melawan hukum Taurat, maka mereka mendatangkan murka Allah atas diri mereka sendiri. Kita dapat membacanya di dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-16. Kemudian Allah juga mengetahui bahwa mereka itu tidak akan mentaati hukum dengan sepenuhnya, tetapi Allah tidak membiarkan dosa. Sebaliknya, menyediakan ketentuan yang memungkinkan penebusan bagi orang berdosa. Ya, Kristus sebagai pemberian hukum terbesar menyatakan bahwa ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Kita dapat lihat di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-17. Lalu, poin yang keempat adalah penerapan hukum Taurat di dalam bangsa Israel. Kehidupan bangsa Israel adalah penerapan universal, yang dimana kita harus mengerti bahwa hukum Taurat itu berlaku untuk umum. Artinya bahwa hukum berlaku untuk seluruh Israel tanpa memperdulikan status sosial atau politik masing-masing. Hukum Taurat ini adalah hukum yang unik di antara bangsa-bangsa yang lain. Hal ini terjadi karena bangsa lain tidak mengenal hukum yang serupa. Kemudian seterusnya adalah sejak permulaan, kalau kita ketahui bahwa hukum Taurat itu bergerak melampaui batas-batas Israel. Contohnya misalnya adalah dalam kitab Rut. Hukum Taurat dengan mudah diperluas kepada pendatang ataupun budak dan orang asing. Bahkan musuh seseorang pun mempunyai beberapa hak tertentu di bawah hukum Taurat. Ini dapat kita baca di dalam Keluaran pasal 23 ayat yang ke-4 sampai 5, dan juga di dalam Amsal pasal 25 ayat yang ke-21. Penerapan secara universal ini juga Israel tidak selalu setia dalam perannya sebagai terang dan berkat bagi bangsa-bangsa. Makanya pada hari itu semua bangsa akan naik ke gunung Tuhan untuk belajar tentang jalan-jalan Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 2 ayat 2 sampai ayat yang ke-4. Kemudian sebagai visi bagi Israel.
ya sebagai visi bagi bangsa Israel, menjadi terang bagi bangsa-bangsa untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang-orang dari hukuman, dari tempat tahanan. Kita dapat lihat di dalam Yesaya pasal 42 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kemudian Yesus Kristus yang menjadi perantaran perjanjian baru yang dinubuatkan oleh Yeremia, di mana hukum akan dituliskan di dalam hati umatnya, yang dimana ketegangan yang terjadi antara perbuatan lahiriah dan maksud batiniah akhirnya dapat diatasi dengan kehadiran Allah ke dalam dunia. Nah, seterusnya yang akan menjadi pembahasan kita adalah peranan hukum Taurat. Bagaimana sih peranan hukum Taurat itu? Yang pertama adalah hukum Taurat pada dasarnya merupakan hukum moral, yang dimana artinya bahwa hukum yang membahas peraturan-peraturan Allah untuk hidup kudus. Hukum perdata yakni membahas kehidupan sosial Israel sebagai bangsa. Hukum tata ibadah mengatur bentuk dan upacara penyembahan Israel, termasuk persembahan korban kepada Allah. Nah, hukum Taurat juga dapat dibagi dalam 3 kelompok. 3 kelompok besar. Yang pertama adalah hukum moral, atau dapat disebut dengan moral law. Yang dimana moral law atau hukum moral ini adalah menjadi bagian dari kodrati, yang dimana hukum yang menjadi bagian dari kodrat manusia. Sehingga Paulus mengatakan, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Di dalam Roma pasal 2 ayat yang ke-15. Kemudian hukum yang kedua adalah hukum seremonial atau ceremonial law, yang dimana hukum ini merupakan ekspresi untuk memisahkan sesuatu yang sakral dari yang duniawi, yang berdasarkan prinsip hukum kodrat. Misalnya hukum persembahan, proses penyucian untuk persembahan, tentang makanan, pakaian, sikap, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah hukum yudisial atau judicial law, yang dimana merupakan suatu ketentuan yang menetapkan hukum sehingga peraturan dapat dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, peraturan ini sangatlah rinci, terutama mengatur hubungan dengan sesama, seperti peraturan untuk penguasa, bagaimana memperlakukan orang asing, dan lain sebagainya. Nah, jadi saudariku yang terkasih, itulah penjelasan singkat tentang hukum Taurat. Berbicara tentang hukum Taurat, saya telah menjelaskan panjang lebar, dan semoga apa yang telah saya paparkan, saya telah jelaskan ini, saudara sahabat dapat mengertinya dengan baik. Terima kasih, shalom untuk kita semua.